Tapi sebenarnya mereka itu sabda Nabi, mereka mengeluarkan infak 1 gunung emas di jalan Allah. Alhamdulillah. Maka beruntungnya kita apabila digunakan oleh Allah harta untuk memuliakan kanjeng Nabi Muhammad, lisan untuk berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad, jasad melangkah untuk membela kanjeng Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah kanjeng Nabi Muhammad, fikiran untuk membantu perjuangan agama kanjeng Nabi Muhammad. Sungguh beruntung kita. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jangankan kita orang Islam, orang kafir saja masih ada yang mendapatkan syafaat. Ini ada hadis masyhur diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahih jiddan. Ketika Abu Lahab, perhatikan kami, Abu Lahab, ketika Abu Lahab wafat, mati, maka seluruh keluarganya memimpikan kepadanya. Khawatir keluarganya karena keluarga tahu pasti Abu Lahab ini tidak akan mendapatkan kenyamanan di dalam kuburnya, karena sudah dilaknat oleh Allah dalam Al-Quran dengan surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Insya Allah hafal semua ini. Ibu-ibu hafal, Bu? Benar. Bisa dites ke depan. Lata kok kapi. Bapak hafal, Pak? Insya Allah saya yakin semua jemaah yang ada di depan kami dan di belakang kami ini hafal semua. Saking hafal luaran. Alhamdulillah. Tapi kalau surah Al-Lahab ini, tabat sini semua hafal. Insya tabbat yada abi lahab wa tab. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, dan sungguh-sungguh ia mendapatkan kecelakaan. Itu yang mengutuk sendiri di dalam Al-Quran adalah Allah. Kala itu ketika kanjeng Nabi Muhammad mengumpulkan keluarga, sanak famili dan handai tolannya, lalu Nabi Muhammad menyampaikan beberapa amanah kepada mereka, beberapa tausiah kepada mereka, peringatan kepada mereka. Apa kata kanjeng Nabi Muhammad? Wahai keluargaku, aku cinta pada kalian semua. Bagaimana pendapat kalian kalau aku katakan hari ini, jam ini, detik ini, sebenarnya ada musuh yang akan menyerang kita, dan musuh itu ada di sebelah bukit sana. Kira-kira kalau aku sampaikan seperti itu, kalian percaya apa tidak? Maka mereka katakan, kami percaya Muhammad. Mengapa? Karena dari lahir sampai besar, dewasa, sampai diangkat menjadi nabi, belum pernah ceritanya Nabi Muhammad berdusta. Maka digelarlah oleh mereka sebagai Al-Amin, yaitu orang yang sangat dipercaya. Hadirin Bapak Ibu sekalian, maka semuanya marah ketika Nabi Muhammad katakan yang kedua. Kata Nabi Muhammad, sekarang kalian sudah percaya kepadaku, aku akan berkata kepada kalian, yakinkah kalian kalau aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka berdirilah Abu Lahab, ditunjuknya muka Nabi Muhammad. Sang paman ini langsung berkata, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau Muhammad. Allah sendiri tidak terima kekasihnya dilaknat oleh sesama hambanya. Maka Allah langsung turunkan ayat, tabbat yada abi lahab. Saya tidak mau jelaskan itunya. Yang kami maksudkan ada Abu Lahab ini udah pasti disiksa oleh Allah. Tapi ketika dia meninggal, ketika dia mati, keluarganya semua bermimpi. Lalu semua keluarganya dalam mimpi itu berkata, ma lakhita ya Aba Lahab. Abu Lahab,
apa yang kau temui di dalam kubur? Apa jawabnya Abu Lahab? Beliau berkata, lam alqi ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhi bi'ataqati Suwaibah. Allah, aku tak henti disiksa oleh Allah, kata Abu Lahab. Bonyok aku di dalam kubur, semua siksa padaku. Hanya saja, kata Abu Lahab, alhamdulillah, hanya saja ketika malam Senin aku diberikan keringanan siksa oleh Allah. Bahkan aku diberikan sedikit minuman oleh Allah dari jari jemariku ini. Dalam keadaan tersiksa, aku masih bisa menghisap air yang ada di jari jemariku ini. Itu karena berkah aku bangga, senang, gembira dengan kelahirannya ponakanku yang bernama Muhammad, dari saudari kami, dari ipar kami Aminatus Suriyah. Karena pada waktu Nabi Muhammad lahir, di antara orang yang paling gembira adalah pamannya atau saudara dari ayahnya. Ayah Nabi adalah Abdullah. Kemudian Abu Lahab ini adalah saudara daripada Abdullah. Nabi Muhammad di dalam rahim ibunya, ayahnya sudah meninggal dunia, maka semua mengkhawatirkan cabang bayinya. Maka ditunggulah termasuk pamannya Abu Lahab. Ketika lahir selamat, betapa bangganya Abu Lahab. Sampai Abu Lahab saking senangnya selamat dia punya keponakan ini, dia telah memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah, yang pada akhirnya Suwaibah ini menjadi orang yang menyusui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hanya senang dengan lahir Nabi Muhammad. Orang kafir musyrikin coba masih dapat syafaat di dalam kubur, apalagi kita. Jangan gampangkan walaupun preman yang hadir pada malam hari ini, kalaulah dia senang dengan kanjeng Nabi Muhammad, dia bangga dengan kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad, hatinya penuh kerinduan kepada kanjeng Nabi Muhammad, ia ikut berselawat dengan kita pada kanjeng Nabi Muhammad, maka kami bersaksi pada malam hari ini, mereka dan khususnya juga tuan rumah kita pasti kelak akan mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau cerita sedikit. Ini cerita tidak main-main, ditulis di dalam kitab I'adatul Talibin oleh seorang ulama besar, Syekh Bakri Syatta Ad-Dimyati. Kalau tidak salah, juz 3. Di sana diceritakan pada zaman Harun Ar-Rasyid, kerajaan seorang ulama besar jadi raja namanya Harun Ar-Rasyid. Ada seorang pemuda yang perangainya tidak disukai oleh masyarakat tempatannya. Katakanlah preman. Kalau sekarang ini mungkin anak-anak yang suka kebut-kebutan, knalpot motornya dilepas. Nah, kalau orang sakitnya agak parah demamnya, dengan knalpotnya langsung inna lillahi. Akhirnya masyarakat ini tidak senang dengan kelakuan dia ini. Preman lah pokoknya, sholat ngelat pokoknya tidak cocok dengan masyarakat. Akhirnya perawan-perawan tidak berani keluar, takut digodain sama ini preman. Tapi hebatnya ini preman, ketika datang bulan Rabiul Awal atau yang biasa kita namai dengan bulan Maulid, maka ini preman langsung mencukur rambutnya dengan rapi. Setiap hari dia mandi, setiap hari ia berkemas diri, pakai harum-harum. Bahkan di pertengahan bulan Rabiul Awal, yang mana dia telah menumpuk harta dari sebelumnya, ia adakan acara maulid Nabi Muhammad SAW, mengundang orang yang ada di kampung dan di kotanya itu. Dikasih makan semua, fakir miskin kasih makan, anak yatim kasih makan, tetangga sanak famili dikasih makan semuanya. Dan dia minta bacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya kerokeng bulan maulid, selesai bulan maulid, ya orang kampung ini udah nggak heran lagi. Duh, saya nggak bakalan tertarik dia mau ngundang berapa kali juga. Paling bulan maulid biasanya habis maulid Rabiul Akhir selesai lagi sudah.
Nah, memang benar, selesai lepas lagi sarungnya, lepas lagi baju gamisnya, pakai celana compang-camping lagi. Rambut sudah mulai diikat, ada yang kuning, ada yang merah. Biasa ada ya, tempat kita ya Bu ya. Bada sudah merah, kuning, sedih bada. Orang apa ada di nak orang? Hadir malam deh. Ya ki odi orang macam dia. Nah, coba jaga orangnya kemana? Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ya tidak apa-apa, bukan masalah itunya, bukan masalah mau kuning, merah, hijau, bukan. Ada di zaman Harun ar-Rasyid yang seperti itu. Tapi setiap bulan Rabiul Awal, ia berhenti dari perbuatan jahatnya, dia berkemas diri, dia ikut orang ke masjid, dia ikut ke masjid, ya, orang adakan maulid, dia hadir, dia pakai harum-harum setiap hari. Bapak Ibu sekalian, tak lama kemudian si preman ini pun mati, meninggal tidak ada orang yang mau ngurus. 4-5 orang aja yang mau ngurusnya. Boleh tidak apa kulat apa aja ngakini kok biar. Itu bangsat sekali itu anak. Beres kerokeng bulan maulid kemarin. Habis kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bayangkan satu Basrah. Basrah itu kota. Tahu enggak di mana kota Basrah? Enggak tahu. Pokoknya pelang dan nak terus. Lagi apa ini? Pelang meloros terus Basrah. Basrah ini satu kota di negara Irak. Jadi di Irak ini ada 2 kota besar, namanya Basrah, yang kedua Kufah. Jadi ada ulama terkenal di sana ini 2 kelompok, namanya ulama di kalangan Basriyin dan ulama di kalangan Kufiyin. Jadi Basriyin, Kufiyin. Kita tak kenal Kufiyin, kopi. Insya Allah kenal lagi lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di atas kota Basrah ini, ketika anak muda ini wafat, ada suara. Sekalian hamba-hamba Allah, saksikanlah waliullah hari ini akan menjumpai Allah. Dia hari ini telah dipanggil oleh Allah. Heran orang satu kota Ketapang, satu kota Basrah pada waktu itu. Ibaratnya kalau kita satu kota Ketapang, heran semua. Kok bisa amal apa ini? Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika mendengar itu semua masyarakat hadir ke pemakamannya. Dan sepulangnya malamnya mereka mimpi semua. Ini disaksikan di dalam mimpinya si pemuda ini, Masya Allah gantengnya luar biasa. Dia sampai pakai pakaian sutra, bahkan dililit oleh berlian-berlian yang indah, tiada tara. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, gagahnya ini pemuda. Orang-orang dalam mimpinya itu pada tanya, amal apa sebenarnya bisa membuat engkau seperti ini, wahai preman kami? Lalu dia katakan, ini berkah kami memuliakan bulan kelahirannya junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Masya Allah, saking memuliakannya. Coba nih, pemuda-pemudi kita ini jam segini aja masih bulat-bulat matanya. Coba, saking ingin mendapatkan apa tadi, kemuliaan di bulan mau. Masya Alhamdulillah, ini bakal jadi calon wali-waliah ini semuanya. Mudah-mudahan yang hadir ini jadi wali-waliah semua. Amin ya Rabbal. Lanjut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi beruntungnya kita ini masih diberi panjang umur, sehat walafiat oleh Allah. Sampai ke bulan Maulid. Makanya ayo di mana ada Maulid kita hadir. Ija kalau kita hadir ke tempat orang saja Maulid, ngadakan Maulid sendiri. Insya Allah Nabi korban habis-habisan untuk kita. Lah, kita mau korban untuk Nabi masih mikir. Giliran mau ngawini anak, Masya Allah, ada aja tuh uang, sapi tumbang, tahan autang, gini. Tapi giliran maulid Nabi mikir, eman kesampe, saya beli. Kalau memang tak punya sapi kambing, tak punya kambing, iya kalau tak punya kambing ya ayam nggak punya, telur ayam,
Silakanlah. Tidak apa-apa. Tidak bisa ngundang orang satu kampung, satu RT. Tidak mampu ngundang satu RT, satu keluarga. Betul apa enggak? Undang ya dengan tetangga itu berapa orang. Nanti ambil Bapak Ustadz, kita ini sudah baca maulid. Telur juga enggak ada. Adanya burung pakai. Wah, burung sembelih. Burung yang dalam sarung. Usah, saya dalam sarung. Emang. Begini apa ini? Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan coba, orang kafir seperti Abu Lahab aja dapat syafaat, masa kita tidak dapat syafaat? Kitanya saja yang tidak mau. Betul apa enggak? Tinggal kita sekarang mau muliakan Nabi atau tidak, mau mengagungkan sunnah Nabi atau tidak, mau cinta Nabi atau tidak, lisan mau dipakai ke selawat Nabi atau tidak. Tinggal kita. Kami tidak punya apa-apa Pak Kiai. Ya kalau tidak punya apa-apa, banyak-banyak sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Betul? Syukur-syukur di bulan maulid ini sampai 10.000 satu hari. Tak mampu Pak Kiai kalau 10.000. 1.000. 1.000 mampu. Kayak 500. Mulut saya agak melekat-melekat Pak Kiai kalau selawat tuh. Ya udah serah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi kalau bisa 1.000 bulan maulid. Siap? Orang yang senang baca selawat tidak ada susah hidupnya. Saya jamin tidak akan ada susah. Karena itu jaminan daripada baginda Rasul. Tidak ada susah, senang aja. Punya uang, tenang, nyaman. Tak punya uang, kalau udah tentram hatinya dengan selawat, enak aja makan. Di Jawa nih ada teman, dia suka baca selawat, namanya Ahmad. Senang sekali baca selawat. Sikit-sikit selawat, sikit-sikit selawat. Tentram dia hidup sama istrinya, alhamdulillah. Nggak tahu hari itu tuh ngapa deh tuh. Tahu-tahu marah sama istrinya. Kalau sama istri, akhirnya istrinya punya akal. Suami saya Pak Ahmad nih suka baca selawat. Kalau saya bacakan selawat, insya Allah berhenti dia marahnya. Akhirnya selawat istrinya. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Benar, alhamdulillah, langsung nyep. Pas waktu dia selesai baca selawat, itu dia selesai juga marahnya. Nih kalau orang suka baca sholat, kalau kengnya selawat dan ambu, marahnya pun hilang, setannya lari. Malah suaminya balas sama istrinya. Kebetulan nama istrinya itu siapa? Siapa namanya? Haji saya. Namanya Toibah. Kebetulan istrinya namanya dibalas sama suami. Ya Toibah, ya Toibah, ya dawal ayada, ishtaqna lik wal hawa nadana, wal hawa nadana. Kira-kira adem tak keluarga kalau kayak gini? Tak mungkin ada mana nih kalau orang senang baca sholat. Di mana aja sholawat, 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 sholawat. Hanya tempat satu saja yang tak boleh sholawat tuh, di WC. Nah kalau dalam WC jangan sambil sholawatan. Sholatullah, salamullah, sampat iman berdiri. WC, bener rojol di atasnya rojol lagi ya. Paham? Tidak boleh. Kalau di tempat jamban tidak boleh. Tapi kalau di lainnya, sambil di jalan, sambil jualan, di rumah, di dapur, di mana saja,
Ini tanda bukti kita mengagungkan Nabi Muhammad, sayang cinta dengan Nabi Muhammad. Dan setiap kita baca salawat, jangan lupa kita rindu kepada kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad betapa rindunya dengan kita. Jangan sampai kita tidak rindu beliau. Karena orang yang celaka nanti di yaumil qiyamah, orang yang tidak dapat memandang baginda, wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-wail liman la yarani yaumal qiyamah. Orang yang celaka itu adalah mereka yang tidak dapat memandang wajahku nanti di hari kiamat. Allahu akbar. Siapa, kata Aisyah, ya Rasulullah, kok masih ada umatnya? Seharusnya beruntung jadi umatmu. Apalah susahnya, ikuti sunnahnya, banyak baca sholat. Bela sunnahnya, banyak baca sholat. Selesai. Tapi kata Nabi, ada siapa mereka? Ma dzakartu 'indahu falam yusalli alayya, yaitu apabila namaku disebut di depannya tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Dengar nama Nabi Muhammad kita tidak bersolawat. Saya tes, Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammad, Muhammad sallallahu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ikuti sunnah Nabi. Ini bulan Maulid. Ayo kita introspeksi diri, apa yang kira-kira dari sunnah Nabi yang kita tidak amalkan. Kemarin suka buka kerudung di teras-teras rumah, lek-selek. Mulai bulan Maulid ini dirubah lagi. Boleh buka kerudung kalau di dalam rumah hanya bersama muhrim. Betul apa enggak? Kalau di luar tidak boleh. Jangan sampai di depan laki-laki yang bukan muhrim kita buka kerudung sedikit pun. Karena satu helai rambut yang keluar dari kerudung ibu-ibu, Pak, ingat ya Pak, ingatkan ibu dan anak, karena nanti juga dosanya semua akan lari pada bapaknya. Karena yang bertanggung jawab, satu helai saja keluar, maka seluruh makhluk yang ada di muka alam ini, selain daripada setan dan manusia, maka semua melaknat kepadanya. Hatta sama kabil bahri, bahkan sampai ikan yang tak tahu menau di dasar lautan pun ikut melaknat. Satu helai keluar dari rumah saja, tampak satu helai, sampai ikan di laut itu ikut melaknatnya. Mudah-mudahan cepat mampus, mudah-mudahan celaka masuk neraka. Mau tak digitukan ibu-ibu? Mumpung bulan Maulid, yuk hidupkan sunnah Nabi. Yang makan biasa masih sempat pakai tangan kiri, coba periksa sekarang tangan kanan. Yang biasa jalan berdiri makan, kalau makan tuh duduk, biar makanan halal. Kalau kita makan berdiri haram. Kalau kita makan jalan haram. Walaupun minumannya halal, kalau minumnya berdiri makruh. Kalau minum berjalan haram. Kami ulangi. Bu, ada bulan biasa mengejak rokeng es, dia tak apa-apa mau kesambiak jalan ibu. Paham aku es. Paham ya? Nah, jadi makan berdiri haram, makan berjalan haram. Minum berdiri makruh, minum berjalan Ini mumpung di bulan Maulid kita hidupkan sunnah. Dan kita harus bela sunnah Nabi. Sekarang ini akhir zaman ini, Masya Allah, Allah saja dihina oleh hamba, oleh kaum kufar. Nabi Muhammad dinistakan, sunnah-sunnahnya pun juga dihinakan. Bapak ibu dengar enggak sekarang nih? Itu di Perancis sana ada seorang guru berani buat karikatur Nabi Muhammad SAW. Diajarkan ke anak-anak sekolah. Akhirnya ada anak pemuda muslim tidak terima, pemuda masih umur 18 tahun. Itu guru langsung dipancung sama dia karena tidak terima. Mampus tuh guru, tompas dia.
Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini anak muda akhirnya dibombardir, ditembak di rumahnya sampai wafat, meninggal dunia. Saya yakin, saya bersaksi, ini anak muda nanti di dalam kubur, di padang mahsyar akan disambut oleh junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah kepala negaranya itu si siapa namanya, Emmanuel Marjon kalau tidak salah, Bu, Emmanuel, nah, petasannya Marjon nih, pokoknya gitulah. Malah bela itu sama orang yang buat karikatur Muhammad. Apa kata dia? Ini mah kebebasan berpendapat, kalian jangan marah. Islam ini udah krisis sekarang, kata dia. Miskin, makanya cepat marah, jadi radikal. Itu dia yang dia omongkan. Seluruh umat Islam tidak terima sedunia. Negara-negara Arab memboikot produk-produk Prancis. Lah kita di Indonesia, Bapak Ibu sekalian juga harus sama. Harus benci kepada orang yang menghinakan Nabi kita Agung Muhammad SAW. Karena kalau kita tidak berbuat sesuatu, bagaimana kita mau membawa muka kita ke hadapan Nabi Muhammad kelak di yaumil qiyamah? Apa yang mau kita pertanggungjawabkan ketika Nabi Muhammad tanya, bagaimana ketika aku dihinakan oleh kaum kufar? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ada pakai produk Prancis. Ketika saya mendengar ini, cerita ini, negara Prancis menghinakan Nabi Muhammad, langsung saya buat itu produk. Nah, jangan minum-minum aqua. Nah, kalau ini tidak dengan HS dia. Nah, kalau aqua itu tak usah dibeli lagi sudah. Siap? Siap? Maison, siapa saya minuman Maison nomor 1? Ini kayak pada kira buang. Kok masih ada yang mau jual-jual produk mereka, tidak mau bela Rasulullah? Bagaimana nanti mau tanggung jawab di hadapan? Mau ditegur tidak kita sama Nabi? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malangnya lagi di Indonesia ini ada juga yang menghinakan. Itu ada film baru. Ya, saya tidak mau menyebut namanya. Ada film baru diprakarsai oleh orang kita, mengaku dia adalah orang itu. Dibuatlah film namanya My Flag kalau tidak salah filmnya itu. Yang dihina malah kesunahan. Di situ ada adegan tarung, ada yang pakai kerudung biasa, musuhnya pakai cadar. Kemudian dalam pertarungan itu yang pakai cadar itu kalah, tumbang, keinjak, terus ditarik itu cadarnya. Kurang ajar dia menghina benar dengan sunnah baginda Rasulullah SAW. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, usahakan mau menghidupkan sunnah Nabi. Malah sunnah Nabi di akhir zaman dihina-hina oleh umatnya. Gimana kita nanti mau bertanggung jawab di hadapan Nabi? Kira-kira kita ini bakal ditegur oleh Nabi? Enggak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka ini mumpung-mumpung di bulan Maulid, ayo lagi kuatkan anak-anak kita agar mereka paham dengan nabinya. Jangan sampai ada yang sampai tidak kenal dengan ayah Nabi siapa, ibu Nabi siapa, istri Nabi siapa-siapa, anak Nabi berapa. Karena di Sumatera ini ada ceritanya anak SMA dapat PR dari sekolahnya dan tidak bisa jawab, ditanyain cuman mengapa tahun kelahiran Nabi dinamakan dengan tahun gajah, tidak bisa jawab anak SMA. Di sini ada yang bisa jawab. Mengapa kok disebut dengan tahun gajah? Dibawa pulang itu PR. Dibawa pulang ke rumahnya, ditanyain sama emaknya, "Oma, ini saya dapat PR dari sekolah ini, mak. Ngapa mak Nabi lahir itu tahunnya disebut tahun gajah?" "Lah nak, umaknya pada berhenti di dapur ngelayani kau, ngelayani umat kau, nyuci masak segala macam, masih kau tanya tahun gajah, tahun gajah. Tahu apalah umak kau ni?" Tak paham juga mamanya. Kau datang aja ayah kau hanya nah. Ayah kau di luar tuh ngopi, datangilah ya. Beranikan diri si anak ni ya. Ini ada PR ya. Udah tanya umak kau ya, udah. Apa gitu langsung datang ayah. Apa PR-nya? Satu Maya pertanyaan, ngapa Nabi lahir ini di tahun gajah? Nah, ini kita ayah. Ini apa ya?
Yang masih belum wah kata ayah. Belum apa kata anak. Ayah belum lahir wah waktunya kata. Udah lahir wah tahu kata ayah. Nah, jadi gini ya Abah. Bagus kau mumpung datuk kau masih ada di umur, dia itu pengalaman dah tul. Nah, biasa imam apa di masjid. Atau kau tuh di teras tuh. Kau tanya sana lagi. Dari mama ayah sampai ke atok. Datanglah atok tuh, dah lah atok bergegar badan. Toh, iya cu. Ada pertanyaan toh. Ini PR itu benda apa cu? Ada pertanyaan dari sekolah tak mampu jawab apa? Ayah kau aja cu. Tak bisa ayah teh suruh datang ke atok. Benda apa benda teh cu? Ngapa dinamakan tahun gajah toh? Nabi lahir tuh. Ya Allah, kata dia. Nyan mah gampang maju, kata dato. Karena zaman nanti belum ada kerbau, sapi yang ada cuma gajah maju, kata dia. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan, bisa keluarga Pak tak paham sekali. Saya nggak jauh daripada macam Maria Nas. Gimana nanti mau kenalkan Nabi? Ayahnya jak tak kenal, Nabi lahir tahun gajah jak tak kenal, padahal udah dipelajari. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi ketika itu Raja Abraha beserta seluruh pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah, karena mereka punya Ka'bah juga, tandingan di Yaman nggak laku. Akhirnya Ka'bah yang asli ini mau dihancurkan. Membawalah gajah banyak dalam penyerangan itu. Saking banyaknya gajah di Makkah ini tidak ada gajah, adanya cuman onta, kambing. Betul apa benar? Heran mereka, gajah. Makanya disebut tahun. Saya terokeng dari Jibril amat buat. Nah, ini nasib sekarang ini banyak yang tidak tahu. Anak-anak kita sekarang tolong dikenalkan. Kalau emaknya pun sama tak paham, ayahnya pun sama tak paham, bertiga berempat seberanak tadi bawalah ke orang alim, tanyalah benar-benar sunnah apa yang belum kami lakukan. Nanti diperiksa gimana cara makan, gimana cara tidur, gimana cara kejamban dan lain-lain sebagainya, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kita sudah sungguh-sungguh menghidupkan sunnah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian insya Allah kita kelak akan pantas berada di barisan Nabi, pantas berada di bawah bendera Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan berkah kumpul kita pada malam hari ini, bicara tentang kebesaran Allah, bicara tentang keagungannya, kecintaan Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan dihujani rahmat dari Allah, mudah-mudahan kita semua ini dicatat sebagai umat Nabi Muhammad, diakui sebagai umat Nabi Muhammad, kelak dipanggil nama-namanya oleh Nabi Muhammad, kelak kita dapat memandang wajahnya Nabi Muhammad di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak salawat, hidupkan sunnah, insya Allah kelak kita akan mendapatkan pertolongan daripada Allah lewat syafaatnya baginda Rasulillah. Amin ya rabbal. Ini yang mungkin dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadirin Bapak Ibu sekalian, karena kami ini memang di bulan Maulid ini tidak henti dari pagi, siang, sore, maghrib, isya, maulidan terus. Nah, jadi apa yang bisa kami sampaikan, itulah mudah-mudahan bermanfaat lagi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita sama-sama doa pada Allah hamdan syakirin.